Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala limpahan karunia, rahmat serta nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita masih dalam keadaan kondisi sehat walafiat dalam menjalankan segala bentuk aktivitas kita pada hari ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri tauladan, sebagai uswatun hasanah. Nabi yang membawa umatnya dari kegelapan gelap gulita menuju cahaya yang terang benderang dengan kata la minaz zulumati ilan nur. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan panitia, fasilitator serta rekan-rekan peserta di Diklat Timnas 2 PTKI se-Indonesia tahun 2021 yang insya Allah akan dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Banten, Serang. Izinkanlah saya pada kesempatan yang berbahagia kali ini mencoba melakukan presentasi terkait dengan tugas proyek yang diberikan oleh pihak panitia Diklat Timnas 2 PTKI se-Indonesia tahun 2021, di mana panitia dan fasilitator telah membagi tugas dari masing-masing peserta, di mana saya dengan nomor urut absen 29 ditempatkan dan mendapatkan tema terkait tentang mahasiswa dan skill abad 21. Olehnya itu, merujuk dari tema ini, maka saya secara pribadi mengangkat judul dari opini atau artikel yang saya angkat adalah penguasaan skill 4C, tantangan dan peluang mahasiswa abad 21 di era society 5.0. Teman-teman atau rekan-rekan peserta di Diklat Timnas serta fasilitator dan panitia yang saya hormati. Untuk itu, berbicara persoalan judul yang saya angkat terkait tentang penguasaan skill 4C atau kritikal. Dalam pembagian poin ada 4 poin penting dalam tema atau judul ini. Yang pertama, 4 poin penting 4C adalah critical thinking, yang kedua adalah communication, yang ketiga adalah collaboration, dan yang keempat adalah creativity. Berangkat daripada judul di atas, yakni tentang atau mengenai judul di atas adalah tentang penguasaan skill 4C, tantangan dan peluang mahasiswa abad 21 di era society 5.0 atau masyarakat 5.0. Berangkat daripada hal tersebut adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat sekarang ini telah memberikan dampak dan efek yang cukup signifikan dalam perkembangan informasi dan teknologi di sektor-sektor kehidupan manusia, apakah itu sektor ekonomi, sektor pariwisata, dan sektor-sektor yang lainnya yang menghadirkan dampak signifikan dari hadirnya teknologi informasi dan berkembang pesatnya informasi pada saat ini. Perkembangan serta majunya suatu peradaban atau suatu bangsa dapat dilihat dari generasi muda atau mahasiswanya pada hari ini. Ketika mahasiswanya atau ketika generasi mudanya mampu melihat peluang, dan melalui tantangan-tantangan yang ada di depan, maka percaya bangsa atau negara tersebut akan maju di bawah mahasiswa generasi mudanya. Olehnya itu, sebagai seorang generasi muda, sebagai seorang mahasiswa, hendaknya kita memiliki skill, hendaknya kita menghadirkan inovasi, hendaknya kita memiliki kreativitas, hendaknya kita memiliki sebuah konsep untuk menghadirkan dan memajukan dan memiliki skill untuk menghadirkan dan memajukan bangsa dan negara kita tercinta, khususnya Republik Indonesia, di mana tempat kelahiran kita, tempat kita dibesarkan, tempat kita menimba ilmu, dan tempat kita untuk mengimplementasikan segala bentuk keilmuan dan manifestasi keilmuan yang kita miliki. Rekan-rekan serta panitia dan fasilitator yang saya hormati, lebih lanjut berbicara persoalan judul
artikel atau opini yang saya angkat bahwa era Society 5.0 tantangan dan peluang mahasiswa abad 21 berangkat daripada pengertian masyarakat 5.0 atau Society 5.0 adalah sebuah proses digitalisasi informasi, rangkaian atau perpaduan antara kecerdasan buatan, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, big data, dan teknologi-teknologi lain dipadukan menjadi satu sehingga menghadirkan masyarakat yang mampu menguasai teknologi di era disrupsi informasi, atau yang saat ini diangkat oleh panitia pusat mengenai tema besar dalam diklat Timnas adalah rebranding kepemimpinan mahasiswa PTKI yang mampu menguasai literasi agama, moderasi, dan teknologi serta di era supremasi digital. Berangkat dari hal tersebut, maka poin-poin penting yang perlu dihadirkan oleh peserta atau panitia, atau dalam hal ini lebih khusus kepada mahasiswa yang menjadi peserta dan diklat Timnas 2 PTKI se-Indonesia adalah menghadirkan skill, menghadirkan kemampuan di era disrupsi informasi dan teknologi. Olehnya itu, Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mencanangkan ada beberapa skill yang mesti dimiliki oleh seorang mahasiswa dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depannya melalui masyarakat Society 5.0. Apa saja tantangan dan apa saja peluang dan apa saja skill yang mesti dimiliki oleh seorang mahasiswa dalam menghadapi era tersebut. Yang pertama terkait tentang critical thinking. Critical thinking adalah berbicara persoalan pemecahan masalah. Kita ketahui secara bersama bahwa kedepannya Republik atau masyarakat Indonesia, atau lebih khusus bangsa kita dan negara kita, akan menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, akan menghadapi berbagai peluang, lebih khusus di bidang tertentu. Kita kenal dengan istilah bonus demografi Indonesia Emas, bonus demografi 2030 dan Indonesia Emas 2045 akan dihadapi oleh bangsa dan negara kita. Makanya itu, untuk menghadapi hal-hal tersebut kita perlu persiapan. Salah satunya dikonsep dengan istilah 4C. Yang pertama tadi mengenai persoalan critical thinking, menyelesaikan permasalahan, menyelesaikan segala problem yang ada dalam masyarakat, yang ada dalam lingkungan sekitar, dan yang ada dalam bangsa dan negara kita dengan melalui pendekatan, melalui perspektif, melalui paradigma yang dimiliki oleh seorang mahasiswa. Karena berawal dari paradigma dan konsep serta perspektif dari seorang mahasiswa yang notabene dikenal dengan kaum intelektual yang mampu menghadirkan peradaban, yang mampu menghadirkan pemikiran yang mesti lahir daripada ruang-ruang dan forum-forum diskusi untuk menghadirkan solusi yang efektif bagi perkembangan bangsa dan negara. Yang kedua, skill yang mesti dimiliki oleh seorang mahasiswa di abad 21 berangkat daripada 4C adalah communication atau komunikasi. Komunikasi adalah menjadi konsep dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Olehnya itu, sejak lahir manusia dibekali dengan teknik komunikasi, bahwa hal yang paling pertama yang kita lakukan dan di alam ruh manusia adalah konsep komunikasi kita dengan Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi menjadi dasar dalam kehidupan manusia. Di mana manusia berada, di situ ada komunikasi. Dimanapun kita berada, apakah kita berada di lingkungan sekitar kita, masjid, kantor, kampus, dan lingkungan-lingkungan yang lain, mesti ada komunikasi. Komunikasi yang dijalin adalah proses implementasi kehidupan kita dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat secara umum. Untuk itu, berangkat dari hal tersebut, komunikasi penting untuk diterapkan, apalagi di era digitalisasi masyarakat 5.0. Kemampuan berkomunikasi kita, kemampuan networking atau jejaring kita penting untuk diterapkan, penting untuk diimplementasikan. Yang selanjutnya, yang ketiga, poin atau skill penting yang harus dimiliki mahasiswa di abad 21 di era 5.0 atau masyarakat Society 5.0 adalah kemampuan kolaborasi. Kolaborasi dalam hal ini, bagaimana kita membangun jejaring, bagaimana kita membangun networking antara sesama mahasiswa atau masyarakat secara umum. Dalam beberapa kesempatan, pemateri telah menjelaskan beberapa poin penting yang mesti kita dimiliki oleh seorang mahasiswa adalah kemampuan networking, membangun relasi, baik itu untuk instansi pemerintahan, untuk masyarakat, untuk instansi
swasta dan instansi negeri yang ada di negara kita tercinta Indonesia adalah bagaimana kita membangun kolaborasi, menentukan suatu ketetapan, menentukan suatu arah gerak untuk kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencapai Indonesia emas dan bonus demografi yang ada di depan kita bersama-sama untuk memajukan negara kita tercinta Indonesia. Dan yang terakhir adalah poin penting atau skill yang mesti dimiliki oleh seorang mahasiswa di abad 21 era Society 5.0 adalah creativity atau kreativitas. Kreativitas seorang mahasiswa yang sampai saat ini dipertanyakan bahwa apa yang bisa diberikan oleh mahasiswa untuk bangsa dan negara. Olehnya itu mulai dari sekarang kita mesti mengkonsep, kita mesti menyusun, kita mesti memiliki pola dan strategi untuk kematangan suatu produk atau inovasi melalui kreativitas kita, melalui inovasi kita. Apa yang dampak besar yang bisa kita berikan kepada negara kita tercinta, apa yang dampak besar yang bisa masyarakat lihat bahwa seorang mahasiswa adalah agent of change, seorang mahasiswa adalah iron stock, seorang mahasiswa adalah pembawa perubahan sesuai dengan amanatnya, bahwa mahasiswa memiliki peran-peran sentral di titik masyarakat. Olehnya itu, melalui kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama peserta di Klub Pinnas untuk saling bahu-membahu memberikan kemampuan terbaik kita di acara di Klub Pinnas 2 PTKI se-Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya berikan dan presentasikan terkait opini yang saya angkat di media online pijarnews.com. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kurang lebihnya mohon dimaafkan. Segala bentuk kelebihan itu didatangkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala bentuk kekurangan adalah manifestasi saya sebagai seorang manusia biasa. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk teman-teman peserta dan salam hormat saya untuk panitia dan fasilitator. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.